Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lemar Haji, dan apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi saya bakal membacakan kartu-kartu di depan saya ini, tapi kita tidak baca zodiak ya. Kita bakal angkat tema, dan ini bersifat general banget ya. Tema pada kesempatan kali ini adalah usulan dari subscriber Damar Haji yang bernama Bong Susana. Oke, Bong Susana mengusulkan bahwa Mas Damar tolong diangkat tema dengan judul Masihkah Ada Koneksi Batin. Sebenarnya judulnya bukan itu, tapi saya merubahnya sedikit ya, tetapi intinya adalah seperti itu. Kalau yang diusulkan adalah tanda-tanda masih ada koneksi batin meskipun berpisah gitu kan. Tetapi judul yang saya angkat adalah Masihkah Ada Koneksi Batin Meskipun Sudah Berpisah ya. Jadi judulnya itu, Masihkah Ada Koneksi Batin Meskipun Sudah Berpisah. Nah, di sini saya membuat pilihan kartu, ada 3 pile di sini, 1, 2, 3, sehingga nanti kamu bisa memilih sesuai dengan getaran energi kamu tertuju kemana ya, ke pile 1, 2, atau 3, dan kita tandai dengan cincin berwarna kuning, merah, dan hitam ya. Kenapa saya buat pile? Karena agar ada pilihan ya. Pertama, jelas ada pilihan. Yang kedua, karena supaya lebih luas lagi pencakupannya ya. Jadi kalau misalnya kamu pilih pile 1 tapi ternyata tidak cocok, bisa jadi koneksi energi kamu justru ada di pile kedua atau sebaliknya gitu loh. Jadi artinya nanti bisa jadi pile 1, 2, dan 3 itu adalah ada keterkaitan dan kolerasi antara 1, 2, 3 yang kemudian bisa kamu simpulkan sendiri situasi dan kondisi disesuaikan dengan keadaan kamu ya. Jadi maksud dan tujuannya seperti itu ya. Tetapi yang jelas di sini saya bakalan mencoba untuk membaca dan menarik energi secara kolektif, di mana nanti pile 1, 2, dan 3 tentu secara inti hasil dari bacaan itu berbeda, tetapi bisa jadi ada semacam kesamaan atau keterkaitan atau kolerasi di antara 1, 2, dan 3. Oke. Baik teman-teman, video ini bersifat general reading ya, tidak semuanya bakalan resonate semua, tetapi yang jelas kita juga bakalan berlatih juga, melatih intuisi kamu untuk bisa memilih 1, 2, dan 3, energinya tuh kira-kira masuk kemana gitu loh. Kalau ternyata kamu intuisinya semakin bagus, itu artinya bahwa ini menjadi sebuah latihan yang yang bagus ya buat kita semuanya, buat teman-teman juga, karena dengan intuisi semakin tajam, kamu bisa merasakan getaran-getaran dari kartu ini. Oke, itu pertama general reading. Yang kedua adalah bersifat timeless, jadi energi bisa kebolak-balik. Kamu pilih di pile ketiga, ternyata yang cocok di 1 atau 2. Kamu pilih pile 1 yang cocok di 2 atau 3 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian video ini bersifat timeless, jadi kapanpun berlaku. Jadi kamu nonton kapan saja berarti itu masih berlaku. Oke. Baik teman-teman, sekali lagi tema pada kesempatan kali ini adalah masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah, dan ini usulan dari Bong Susana. Jadi buat teman-teman silahkan kalau mau usul tema, judul, silahkan kamu tulis di komentar sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti masuk di hati dan sepertinya kok keren, bagus gitu ya, dan dibutuhkan banyak orang, saya angkat seperti usulannya dari Bong Susana ini. Oke. Baik teman-teman, langsung aja kita akan kasih kesempatan buat kamu untuk pilih salah satu di antara 3 pile, ada kuning, merah, dan hitam. Oke, hitungan kelima silahkan saya berikan kesempatan dari sekarang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja saya baca dari pile 1, dan pile keduanya kita naikkan ke sini ya. Oke. Baik teman-teman, ini pile 1 ya, kita lihat dulu kira-kira isinya apa saja. Oke, jadi ada banyak cerita yang saya yakin pasti dialami sama teman-teman. Di antara kehidupan kita, sering banget kita mengalami hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Perjalanan cinta yang kandas, kita terkhianati, atau bahkan mungkin dia pergi meninggalkan kamu begitu saja, lalu kemudian membuat kamu sampai sekarang masih belum bisa melupakan suasana itu, kenangan-kenangan itu, momen-momen indah itu gitu kan. Oke, kita lihat di sini ada 5 kartu nih ya. Ada Ten of Cups ya, ada Ten of Cups, terus kemudian ada Five of Cups, kemudian ada Strength, ada Page of Sword, dan yang terakhir adalah
Eight of Cups ya, lebih banyak di cups-nya ya, 1, 2, 3 cup semua. Oke, teman-teman, bisa jadi kamu yang nonton sekarang ini pernah mengalami hal serupa atau mirip atau bahkan sama dengan apa yang kita angkat di tema kali ini. Temanya adalah masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, bahwa bisa jadi kamu sudah berpisah, bisa jadi hubungan kamu sudah kandas, bisa jadi kamu sudah lama tidak ada koneksi apapun dengan dia atau tidak ada komunikasi lagi, atau bisa jadi kamu sudah atau dia sudah meninggalkan kamu begitu saja. Tetapi di sini saya yakin mungkin kamu penasaran, sebenarnya dia tuh masih ada koneksi batin nggak sih sama aku gitu kan? Ya, jadi ada rasa penasaran. Sebenarnya perasaan dia tuh bagaimana sih? Terus apa yang sekarang dia lakukan? Dia sedang di mana? Atau paling tidak apa sih? Bagaimana kondisi perasaan dia terhadap kamu gitu kan? Nah, teman-teman, yang saya lihat dari kartu di sini, saya melihat bahwa sebenarnya dia dulu ya pernah merasakan bahwa dia tuh punya keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga sama kamu. Dia sudah memimpikan hal itu, dia sudah menyampaikan hal itu kepada kamu, gitu loh. Tetapi entah kenapa saya melihat di sini ada semacam kekecewaan yang berat, ya, kekecewaan yang sangat berat. Ini saya nggak ngerti, tapi yang jelas ini bisa dijadikan sebagai introspeksi diri buat kamu, karena kalau secara keseluruhan saya melihat di sini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah ya, tetapi saya merasakan dan melihatnya sebenarnya dia tuh sayang sama kamu, sayang banget. Ya, sayang banget sama kamu. Tapi saya melihat bahwa di sini dia kayak ada kekecewaan terhadap diri kamu. Kekecewaan itu bisa jadi karena masa lalu kamu, sikap-sikap kamu, kelakuan kamu, dan sebagainya semacam itu, gitu loh. Nah, di sini dia merasa bahwa apa yang menjadi keinginan dia, keinginan besar dia untuk membangun rumah tangga sama kamu itu sepertinya menjadi kandas. Ada rasa kecewa yang sangat luar biasa, ada perasaan-perasaan yang sangat terluka kalau boleh saya bilang di sini. Dia terluka banget gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun saya merasakan bahwa dia itu masih sangat terluka. Dia masih dalam kesedihan ya, dalam kesedihan yang sangat mendalam. Terus kemudian dia itu sangat masih ada harapan-harapan yang sebetulnya kepengen dia lanjutkan hubungan ini bersama kamu, tetapi prosentase harapan itu adalah 60-40% ya, 60-40%. Maksudnya gimana? 60% itu dia sudah benar-benar ngerasa putus asa, dia udah hopeless, dia udah merasa tersakiti banget, tapi 40%-nya dia sebetulnya masih punya harapan-harapan kepengen membangun kembali hubungan ini bersama kamu. Tetapi apa? Dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan. Yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan adalah pengertian-pengertian yang datang dari kamu, pengertian atas apa yang dia rasakan, pengertian atas luka batin dia, pengertian atas kekecewaan dia, yang semuanya itu adalah disebabkan karena kamu sendiri. Coba, saya nggak ngerti ini sebabnya apa, tetapi saya berharap teman-teman di sini bisa evaluasi diri, introspeksi diri apa kira-kira, ya. Dan kalau boleh, dan kalau nggak keberatan, kamu boleh silahkan tulis di komentar. Iya Mas Damar, aku pernah melakukan kesalahan sehingga dia itu kecewa dan sebagainya, bla bla bla, karena ini itu, misalnya gitu loh. Kalau kamu berkenan, ya. Kalau nggak berkenan, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak keberatan, silahkan tuliskan sebabnya apa. Karena saya merasa bahwa dia tuh kecewa banget. Bahkan kekecewaan itu sampai sekarang masih ada. Itu artinya bahwa dia masih ada koneksi batin sama kamu, meskipun kalian sudah berpisah, ya. Masih ada koneksi batin yang bahkan kalau boleh saya bilang cukup kuat koneksi batinnya. Dia memang sudah diam, dia sudah pergi, dia sudah mencoba untuk melupakan kamu, tapi dia belum bisa melupakan kamu 100%. Karena luka batinnya sangat luar biasa, ya. Tetapi begini teman-teman, dia butuh sekali kasih sayang, butuh sekali perhatian, dan yang lebih penting lagi adalah dia butuh dimengerti atas luka batinnya itu, atas kekecewaannya itu, atas kemarahan-kemarahannya itu, yang semuanya itu adalah disebabkan karena kamu. Dia hanya butuh dimengerti.
Dimengerti pun otomatis kan kamu harus ada tindakan dong ya, ada tindakan real, nyata bahwa kamu itu peduli. Bahkan kamu di sini sebetulnya, kalau boleh saya bilang, saya pernah menulis sebuah kata, quotes gitu loh. Kamu adalah luka sekaligus kamu sebagai tempatku untuk pulang, gitu loh. Ya, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kamu adalah luka sekaligus rumah bagiku untuk pulang, ya. Kamu sekaligus luka, kamu adalah luka bagiku, ya, sekaligus rumah bagiku untuk pulang. Artinya adalah apa? Di posisi seperti ini adalah di posisi yang sangat sulit, di posisi yang sangat menyakitkan, teman-teman, gitu loh. Karena apa? Kegalauannya ini kalau boleh saya bilang, ini adalah tingkat dewa. Dia galau banget gitu loh. Satu sisi dia nggak bisa berpisah sama kamu, satu sisi dia sulit buat melanjutkan perjalanan hidup sama kamu karena ada satu hal yang menyakitkan bagi dia. Oke ya, sekali lagi saya nggak mau ngulang-ulang lagi karena ini adalah hal yang memang, kenapa saya tadi ngulang-ulang, karena saya harus tekankan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, strength ya, dan dia butuh dikuatkan gitu loh. Nggak hanya dikasih sayang, nggak hanya diberikan kasih sayang perhatian, nggak hanya dimengerti, tapi juga dikuatkan gitu loh. Kamu apa ya, kamu orang yang sudah menciptakan luka bagi dia, dan seharusnya kamu menjadi seharusnya kamu menjadi penyembuh bagi dia. Jadi tugas kamu seperti itu. Tapi ternyata apa yang diharapkan tidak didapatkan, sehingga dia memilih untuk pergi, ya. Dan kalau saya lihat di sini di kartu terakhir, pada akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, persentasenya 40% itu dia sudah ada keinginan untuk balik sama kamu, tapi 60% lebih kuat dia tidak bisa melanjutkan sama kamu. Maka kalau boleh saya bilang di sini, energi yang saya tangkap, dia lebih memilih untuk pergi dari kamu. Dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu meskipun dia sedang terluka, meskipun dengan semua luka-lukanya, gitu loh. Jadi itu yang kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman, ya. Ini kalau boleh saya bilang luar biasa, ya, luar biasa. Di posisi dia itu adalah di posisi yang sangat menyakitkan. Tetapi ya saya tahu tidak hanya dia, kamu juga sebetulnya seperti itu, ya. Tetapi karena perbuatan kamu yang mungkin, maaf ya, perbuatan bodoh kamu di masa lalu, perbuatan yang sangat tidak masuk akal yang kamu lakukan di masa lalu kamu, itu sudah membuat dia terluka sedemikian hebat, ya. Bahkan kalau boleh saya bilang, itu adalah sejarah yang paling sangat menyakitkan dalam kehidupannya, gitu. Maka dia sepertinya memilih untuk pergi, sekalipun itu dengan luka-lukanya, gitu loh. Jadi saran saya, kalau misalnya masih ada kesempatan untuk kamu berbuat di poin ketiga di sini, lakukan sebaik mungkin. Berikan apa yang dia mau, berikan apa yang dia butuhkan, berikan obatnya, karena kamu adalah sebagai penyembuhnya. Kamu sudah membuat luka baginya, kamu juga sekaligus sebagai penyembuhnya. Jadi itu yang kamu harus sadari. Jadi otomatis di sini konsekuensinya adalah apa? Ya kamu harus turunin ego kamu. Kamu harus turunin kepentingan-kepentingan kamu sendiri. Kamu nggak bisa lagi seenaknya. Itu dengan catatan kalau kamu pengen ngelanjutin hubungan ini sama dia. Tapi kalau tidak, ya sudah, gitu loh. Gitu, loss aja. Ya, artinya di sini saya mengatakan bahwa kalau masih ada kesempatan nggak, Mas Damar? Kalau saya bilang masih ada, ya. Tetapi ingat, kalau memang kesempatan itu Tuhan berikan kepada kamu, manfaatkan dengan baik, jangan pernah kamu sia-siakan, ya. Berikan yang terbaik kepada dia, berikan yang semaksimal mungkin kepada dia, sembuhkan dia sampai benar-benar dia sembuh. Karena sekali lagi, sebetulnya apa? Sebetulnya dia sangat mencintai kamu, dan sebetulnya dia sangat menyayangi kamu, lebih dari apapun, lebih dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Oke? Mudah-mudahan di poin pertama, di file pertama ini bisa memberikan pelajaran buat teman-teman, buat kita semuanya. Dan buat kamu yang memilih file ini, silahkan dihayati, silahkan direnungkan, dan ambil hikmahnya. Kita masuk ke file kedua, dan file 1 kita beresin dulu, langsung aja kita ke file kedua. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di file kedua, cincin berwarna merah. Jadi buat teman-teman yang sudah memilih cincin berwarna merah atau file kedua, siap-siap untuk mendengarkan dan juga menyimak video ini sampai dengan selesai, penjelasan sampai selesai, pembacaan sampai selesai.
ya, karena ini berkaitan erat dengan dia ya, yang sudah pergi atau yang meninggalkan kamu atau yang sudah berpisah dengan kamu. Jadi kalau ditanya ini video ini buat siapa sih? Buat semua orang, buat semuanya, buat siapapun. Pokoknya buat yang ngerasa pernah mengalami sebuah perpisahan dan mungkin kepengen tahu dan sedikit penasaran tentang sebenarnya masih ada nggak sih koneksi batin meski sudah berpisah gitu loh. Ya, tapi buat teman-teman yang mungkin udah nggak pengen tahu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah didengerin gitu loh, nggak apa-apa. Atau sekedar pengen buat referensi nggak apa-apa. Tetapi yang jelas saran saya kalau misalnya saat ini kamu sudah punya pasangan, ya sebaiknya jangan memfokuskan diri kepada orang yang sudah menjadi masa lalu kamu gitu loh. Jadi nggak perlu lagi diingat-ingat, nggak perlu lagi dipikirkan, nggak perlu lagi ada koneksi segala macam gitu kok. Jadi fokuskan aja kepada pasangan kamu yang sekarang dan berikan yang terbaik kepadanya agar kehidupan kamu, kebahagiaan kamu betul-betul bisa dinikmati bersama. Oke, langsung aja teman-teman. Di pile kedua, cincin berwarna merah. Kita taruh di sini. Kita lihat seperti apakah masih ada koneksi antara dia dengan kamu, atau bagaimana kondisi dan kabar dia, keadaan dia saat ini. Setidaknya itu hal yang mungkin kepengen kamu ketahui tentang dia. Jadi masih ada koneksikah walaupun sudah berpisah, ya? Karena temanya adalah masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah. Baik, teman-teman, kita akan bicara tentang dia, ya. Di sini ada the Sun, the World, ada Six of Wands, ada Queen of Wands, dan juga ada Eight of Pentacles. Oke, kalau dilihat dari kartu pertama dan kedua, pertama dulu deh. Saya merasakan bahwa kondisi dan situasi dia. Jadi ini tanda ya teman-teman ya, tanda yang mengarah kepada membaca dia, ya, menerawang, membaca berdasarkan tanda-tanda, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih berpikir tentang tarot itu begini begitu, berarti mindset dan pemikirannya masih keliru. Karena kita bukan meramal ya, tetapi kita membaca berdasarkan apa? Berdasarkan tanda-tanda. Nah, hal itu sebetulnya sudah terjadi dari kita sejak kecil gitu kan. Contohnya misalnya gitu kan, kita sudah terbiasa juga membaca tanda. Ya, kalau mendung berarti tandanya apa? Mau hujan. Gitu kan, meskipun tidak selalu bahwa mendung terus kemudian hujan. Tidak selalu, tetapi identik bahwa mendung itu ya pasti bertanda bahwa itu akan terjadi hujan. Itu contoh sederhana aja. Nah, saya membaca di sini bahwa the Sun tentang dia, bagaimana kondisi dia sekarang. Sepertinya dia sekarang berada dalam kondisi yang penuh dengan gairah, semangat, happy, bahagia, ya, bergelora, ya, berbahagia. Jadi artinya bahwa sepertinya dia sekarang ini situasi dan kondisinya sudah jauh merasa lebih baik, much better. Jadi lebih baik, lebih merasa lebih oke daripada sebelumnya, ya. Karena saya melihat di sini dia sudah sangat move on ya, sudah sangat move on. Bahkan di kartu kedua di sini saya melihat bahwa dia sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian atas apa yang dia pengenkan selama ini, atas apa yang dia cita-citakan selama ini. Jadi ada banyak hal, ada banyak pencapaian yang sudah dia dapatkan. Tentu dari kerja kerasnya, tentu dari perjuangannya dan sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan dan saya lihat dari tanda tersebut, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kondisi dan situasi dia sekarang ini seperti apa, kurang lebih dari kartu pertama dan kedua seperti itu. So di kartu ketiga, saya melihat bahwa dia sekarang itu apa ya, kayak semacam punya posisi ya, punya jabatan, dan dia memimpin suatu kelompok ya, entah itu kelompok kecil, sedang maupun besar. Tetapi dia punya jabatan, dia punya semacam kedudukan gitu ya, entah apapun itu, baik di pekerjaan, di lingkungannya dan sebagainya. Ya, tetapi yang jelas dia menikmati kehidupannya banget ya, dia menikmati kehidupannya banget. Dia punya teman-teman sosial yang sangat bagus, yang sangat baik gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Nah, ketika misalnya sekarang ternyata kamu masih belum bisa move on, kamu masih terus terikat batinnya kepada dia, saya pikir ini harus menjadi sebuah evaluasi ulang buat kamu gitu loh. Ngapain kamu masih terpuruk dan masih berada di circle itu sementara dia sudah move on, sementara dia sudah bahagia, sementara dia sudah menikmati kehidupannya. Kan begitu. Jadi gambaran-gambaran ini saya berharap bisa menjadi sebuah motivasi buat teman-teman
khususnya buat teman-teman yang ngerasa bahwa, wah, gue sampai sekarang belum bisa move on gara-gara dia pergi, gara-gara berpisah dengan dia. Nah, seperti itu intinya. Ya, jadi kalau saya merasakan itu, teman-teman. Jadi dia sudah sangat menikmati kehidupannya. Dia sudah sangat berhasil dalam banyak hal, dalam banyak bidang, di pekerjaannya, di lingkungan sosialnya, di finansialnya, gitu kan, di kebahagiaan batinnya, di spiritualitasnya dan sebagainya, ya. Nah, di Queen of Wands di sini juga menunjukkan bahwa dia menjadi orang yang ya bisa dibilang berpengaruh, dia cukup tenang, ya, cukup tenang dengan keadaan sekarang ini, dan dia bahkan fokus kepada pekerjaannya, ya, artinya fokus dengan pekerjaannya, fokus pada kehidupannya. Terus kalau boleh ditanya misalnya, apakah dia sudah punya pengganti lagi, apakah dia sudah punya pendamping lagi? Melihat dari energi secara keseluruhan yang saya rasakan sudah, ya. Dia sudah mendapatkan pengganti kamu, dia sudah mendapatkan pendamping kamu. Jadi sekali lagi makanya saya bilang, buat apa kamu masih terus mengurung diri di suasana yang masih berhubungan dengan dia? Buat apa kamu masih belum bisa move on? Gitu. Jadi come on, jadi kamu segera move on aja gitu. Jadi kamu segera move on, kamu segera perbaiki diri, ya, lepaskan semua ikatan-ikatan ini yang berhubungan dengan dia. Karena apa? Percuma gitu loh. Berarti kalau misalnya menjawab dari tema yang saya angkat, masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah, ya, sekali lagi, masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah? Jawabannya sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Dari dia loh, ya, dari dia. Kalau dari kamu bisa jadi masih ada. Makanya saya sarankan, kalau kamu ngerasa masih ada koneksi batin dengan dia, segera rilis, segera lepaskan, segera buang. Dan kamu juga harus segera membuka lembaran baru. Untuk siapa? Untuk kamu sendiri. Untuk kebahagiaanmu sendiri, untuk kehidupanmu sendiri ke depan. Jadi jangan sampai terpuruk di situasi ini terus, karena dia sudah bahagia, dia sudah punya pekerjaan yang baik, situasi yang baik, pendamping, dan sebagainya. Oke? Jadi kurang lebih itu teman-teman untuk file kedua. Semoga ini bisa memberikan jawaban dari rasa penasaran kamu, sekaligus sebagai pencerahan, sekaligus sebagai motivasi buat teman-teman gitu loh, supaya apa? Tidak terus-terusan berada di situasi sekarang. Oke? Sekarang kita menuju ke file ketiga, ya. Karena ini sudah selesai di file kedua, kita sekarang menuju ke file ketiga. Oke, teman-teman yang sudah memilih file ketiga atau sudah pilih cincin berwarna hitam, bersiap-siaplah untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan untuk subscribe channel Damar Aji agar terus bisa berkembang, memberikan materi-materi yang bermanfaat buat kehidupan kita semua, buat teman-teman semuanya. Karena jujur aja ya, di kegiatan saya di tarot ini, sekaligus di kegiatan saya di pelatihan-pelatihan, workshop hypnotic power, di kegiatan saya di hipnoterapi, di kelas-kelas saya yang saya adakan di berbagai kota di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Jogja, Solo, Semarang, dan sebagainya, saya lebih banyak menemukan kasus-kasus permasalahan tentang psikis atau tentang psikologi, tentang kejiwaan, ya, tentang pikiran, ya. Kebetulan saya juga dalam hal ini sebagai orang yang mempelajari tentang pikiran, tentang hipnoterapi, tentang healing dan sebagainya. Secara otomatis karena saya berada di dunia yang seperti ini, otomatis ini terjadi hukum alam yang otomatis juga. Terjadi attraction atau law of attraction yang secara otomatis saya menarik orang-orang yang memiliki masalah, ya, masalah di kehidupannya, masalah di hubungannya, masalah kejiwaan, pikiran, mental, dan sebagainya. Nah, dan saya alhamdulillah sangat menikmati semua itu, karena saya bersyukur bisa berbagi ilmu dan sekaligus bisa membantu banyak orang. Ya, seperti misalnya orang yang susah tidur dan sebagainya, ada depresi-depresi tertentu gitu loh. Sehingga di sini saya berharap semua itu bisa menjadi manfaat buat mereka semuanya, sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih lebih bisa lepas dari beban-beban yang selama ini mungkin mengganggu pikiran, jiwa, batin seseorang. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya akan membuka kartu demi kartu
di pile ke-5 dengan tema atau judul temanya adalah masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah. Baik teman-teman, Justice, the Emperor, terus kemudian ada Three of Swords, ada Four of Swords, dan ada Ace of Cups. Teman-teman, kita akan baca bagaimana situasi, kondisi dia, keadaan dia, kabar dia, seperti apa. Oke, teman-teman, dari energi yang saya tangkap, saya merasakan bahwa sampai sekarang ini dia masih mencari semacam keadilan. Masih ada protes di dalam dirinya, masih ada protes di dalam hatinya. Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa ini nggak adil? Ya, dia masih menuntut keadilan. Dia masih mencari keadilan. Dia merasa bahwa dia tuh kayak menjadi korban atas apa yang dia alami sekarang ini. Ya, maka dari itu boleh dikatakan dia masih berada dalam situasi yang kebalikannya banget dari pile kedua tadi, ya. Kalau pile kedua orangnya sudah bisa move on dan sebagainya, kalau ini saya melihat orangnya belum bisa move on. Artinya dia masih kepikiran kamu, dia masih nggak terima dengan segala macam yang pernah terjadi, dengan segala hal yang terjadi pada kehidupan kalian bersama pada saat itu, gitu loh. Dia masih seperti mencari keadilan. Dia belum bisa merilis, belum bisa melepaskan dari ikatan-ikatan batin dia terhadap kamu. Jadi kalau misalnya ditanya, masihkah ada koneksi batin meski sudah berpisah? Jawabannya masih ada, ya, masih ada. Bahkan ikatan batinnya dia itu tidak sekedar ikatan batin, tapi ikatan batin yang menyiksa batin, ya, menyiksa batin. So, di kartu kedua saya melihat bahwa dia sudah mencoba melakukan berbagai cara, termasuk bimbingan, coaching, bimbingan spiritual semacam itu. Dia berusaha untuk move on, berusaha untuk bangkit dan seterusnya seperti itu. Karena saya melihat di kartu ketiga di sini ada perasaan sakit hati yang sangat luar biasa, dan mungkin ini dulu pernah ada cerita bahwa saat kalian menjalani hubungan, apakah betul ada hal yang menyakitkan dia? Atau ini energi bisa kebalik-balik ya teman-teman ya. Yang jelas saya merasakan bahwa di sini ada orang ketiga yang turut campur di dalam hubungan kalian pada saat itu. Dan yang saya rasakan dia itu sakit hati, sampai sekarang masih sakit hati, ngerasa nggak terima, ngerasa nggak bisa menerima perlakuan kamu atau kenyataan yang saat ini sampai sekarang terjadi, ya. Itu energi bisa kebalik ya teman-teman. Kalau memang ternyata kamu tidak melakukan itu, bisa jadi dia yang melakukan itu, ya. Atau bisa jadi kamu yang sekarang ini justru masih merasa nggak adil, gitu kan, nggak adil gitu loh. Ini aku harus protes, mencari keadilan dan sebagainya. Tetapi saya membaca dari sisi dia aja. Kalau memang energi yang nggak cocok, bisa dibalik atau kebalik ya. Misalnya kebalik, ya dibalik aja, karena saya sudah klaim di depan tadi bahwa ini energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Oke, yang saya rasakan lagi di sini, dia sering kali merenungkan, membayangkan, ya, keadaan-keadaan yang dulu pernah terjadi, kejadian atau peristiwa yang dulu pernah dia alami. Dia membayangkan itu sehingga dia masih ngerasa bahwa ini nggak adil banget, gitu loh. Itu yang dia rasakan, dan sakit hati dia sekarang masih terasa banget. Dia sudah mencari keadilan, dia sudah melakukan coaching segala macam, bahkan mungkin bisa jadi dia sudah melakukan private reading bersama saya juga mungkin. Tapi silahkan teman-teman, kalau misalnya ternyata ada yang memang harus melakukan personal reading, coaching, healing, ya silahkan aja. Kamu bisa melakukan healing bersama saya, bisa spiritual coaching juga bersama saya untuk bisa menyembuhkan. Oke, jadi kurang lebih itu, ada sakit hati, ya, dan itu ditimbulkan karena adanya orang ketiga atau orang lain di dalam kehidupan kalian. Sekarang dia selalu mencoba
merenungkan diri, introspeksi diri dan sebagainya. Karena memang sejujurnya dia kepengen memulai kehidupan baru, pengen membuka lembaran baru, Ace of Cups. Dia sangat kepengen itu, dan dia sedang berusaha untuk mencapai ke sini, ya, membuka lembaran baru, merilis semuanya dengan segera, karena dia sudah cukup tidak nyaman dengan situasi ini, ya. Tetapi dia tidak ada keinginan untuk kembali ke kamu, gitu loh. Tidak ada keinginan untuk kembali ke kamu. Tidak terlalu ada, maksudnya tidak terlalu kuat, keinginannya tidak terlalu kuat, ya. Jadi kalau boleh saya bilang, ya, dia sudah sangat kecewa sekali. Kalau di file pertama tadi kan masih ada kemungkinan bisa kembali, bisa diperbaiki dan sebagainya. Tapi di file ketiga di sini saya merasakannya tidak ada keinginan untuk kembali. Dia hanya kepengen sembuh, dia kepengen move on, dia kepengen bangkit, ya, seperti itu. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya baca di file ketiga. Semoga teman-teman yang sudah memilih file 1, 2, 3 bisa resonate. Kalau tidak, berarti energinya bisa kebolak-balik. Kamu tinggal menyesuaikan diri di file-file yang mungkin sekiranya cocok dan ada kolerasinya dengan kamu. Oke? Buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, private reading, silahkan. Atau self-healing dan juga spiritual coaching, silahkan aja. Karena di program Damar Aji ada banyak sekali program, salah satunya itu dari personal reading, self-healing, spiritual coaching, terus ada pembersihan energi dan aura segala macam dan sebagainya. Oke? Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe biar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan manfaat buat banyak orang, ya. Itu aja dulu teman-teman, terima kasih. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.